Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita pada pagi hari ini baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa akan dipimpin oleh Imade Fiska. Kepada Imade Fiska, Ibu persilahkan. Baiklah, teman-teman semua, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu nih. Adakah hari ini teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke. Kira-kira nih ada yang tahu tidak kita hari ini akan belajar apa? Tidak tahu, Ibu. Belum tahu, Ibu. Belum tahu. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pengertian tentang musyawarah. Nah, ada yang tahu apa itu musyawarah? Ayo, ada yang tahu tidak? Oke, sebelumnya Ibu izin share screen dulu ya. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ibu. Oke. Jadi, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu musyawarah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Nah, musyawarah memiliki tujuan untuk mencapai mufakat atau persetujuan. Pada dasarnya, prinsip dari musyawarah adalah bagian dari demokrasi, sehingga saat ini sering dikaitkan dengan dunia politik demokrasi. Nah, dari pengertian itu tadi, dapat disimpulkan bahwa musyawarah adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang dengan mengakomodasi semua kepentingan sehingga tercipta suatu keputusan yang disepakati bersama dan dapat dijalankan oleh seluruh peserta yang mengikuti musyawarah tersebut. Sudah paham dari pengertian tadi apa itu musyawarah? Paham, Ibu. Ibu. Selanjutnya, tujuan musyawarah. Nah, dalam bermusyawarah ada tujuan yang harus dihasilkan atau diputuskan. Yang pertama, musyawarah bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Nah, sehingga keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah nantinya dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu tujuan musyawarah yang kedua yaitu untuk menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga nantinya keputusan yang dihasilkan sesuai persepsi dan standar anggota musyawarah. Nah, keputusan yang diambil dengan musyawarah akan lebih berbobot karena di dalamnya terdapat pemikiran, pendapat, dan ilmu dari para anggotanya. Itu merupakan tujuan dari musyawarah. Selanjutnya yaitu etika pelaksanaan musyawarah. Nah, dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri bahwa akan adanya perbedaan pendapat sehingga menimbulkan suatu perselisihan antara peserta musyawarah. Nah, supaya perselisihan tersebut dapat dihindari, diperlukan aturan atau etika yang harus dilakukan oleh setiap individu yang mengikuti pelaksanaan musyawarah. Nah, di sini menurut Abdullah Kamar Mahmud terdapat beberapa etika yang harus dilaksanakan dalam musyawarah, yakni yang pertama, memanfaatkan setiap perbedaan pandangan atau pendapat untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran,
sehingga dapat memilih pandangan atau pendapat mana yang baik di antara berbagai pandangan yang muncul. Kedua, berprasangka baik. Di sini dalam bermusyawarah berprasangka baik terhadap setiap individu yang mempunyai pendapat yang berbeda kepada kita. Yang ketiga, tidak menuruti hawa nafsu. Nah, dalam agama Islam, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya selalu berpegang teguh pada kebenaran sesuai dalam surat Sad ayat 26 yang berbunyi, "Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan." Nah, maksudnya tidak menuruti hawa nafsu itu seperti apa? Jadi, ketika kita dalam bermusyawarah, kita akan dimintai untuk berpendapat. Nah, ketika kita berpendapat, kita tidak boleh mengedepankan ego bahwa pendapat kita lah yang paling baik, seperti itu. Selanjutnya, konsisten dan berkomitmen hanya demi satu kebenaran. Dan yang terakhir, selalu mengedepankan persatuan. Paham maksudnya anak-anak? Paham, Ibu. Selanjutnya, kegiatan musyawarah. Nah, contohnya kegiatan musyawarah dalam lingkungan keluarga itu seperti apa? Seperti pembagian tugas bersih-bersih rumah, musyawarah menentukan tempat rekreasi, dan lain-lain. Nah, anak-anak pernah tidak berdiskusi atau bermusyawarah sama keluarganya tentang liburan kemana kita akhir tahun ini, seperti itu? Pernah Ibu. Ayo, biasanya pada liburan kemana nih? Belum, Ibu, karena kemarin pandemi jadi tidak bisa berlibur. Oh iya, karena sedang pandemi ya, jadi tidak bisa berliburan. Jadi selanjutnya, contoh kegiatan musyawarah di lingkungan masyarakat itu seperti apa? Seperti pembentukan panitia ulang tahun desa, musyawarah pembagian siskamling, musyawarah perbaikan jalan desa, pemilihan kepala desa, dan lain-lain. Selanjutnya ada contoh kegiatan musyawarah di lingkungan sekolah. Ada yang tahu contoh kegiatan musyawarah di lingkungan sekolah? Saya tahu. Ayo, apa? Ini, Bu, seperti pemilihan ketua kelas. Iya, benar sekali. Jadi, contoh kegiatan musyawarah di lingkungan sekolah yaitu seperti kata Siska tadi, musyawarah pembentukan pemilihan ketua kelas, terus musyawarah pemilihan ketua dan wakil OSIS, musyawarah mengadakan lomba, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh kegiatan musyawarah di lingkungan negara. Anak-anak ada yang tahu apa contohnya? Jadi, Rapat DPR, Bu. iya, benar sekali, pemilihan DPR. Selain itu, ada musyawarah merumuskan undang-undang dan lain-lain. Oke, sampai sini ada yang masih ingin ditanyakan? Cukup, Ibu. Nah, jika cukup di sini, Ibu mempunyai contoh dialog musyawarah singkat tentang libur akhir tahun. Nah, di sini Ibu meminta 3 anak-anak Ibu untuk membacakan dialog ini. Adakah yang ingin membacakannya? Saya, Bu. Oke, bisa dipilih siapa nih yang mau menjadi Ani, Alin, serta Andre. Widya, Alin, Bu. Saya jadi Ani, Bu. Oke, Widya jadi Alin, Nabila menjadi Ani. Ayo, siapa yang ingin menjadikan Andre? Enggak, Ibu. Oke, Wilda. Ayo coba dimulai dialognya. Dimulai dari Ani ya. Baik, Ibu.
Lebih baik nanti libur akhir tahun pelajaran kita berwisata kemana ya? Ke tempat wisata yang ada di Ciamis dong, namanya Astana Gede. Kamu pernah ke sana, Lin? Iya, di sana kita bisa melihat-lihat prasasti-prasasti dan peninggalan sejarah kerajaan zaman dulu loh. Menurutku itu cukup menarik dan jaraknya pun tidak terlalu jauh dari sekolah kita. Iya betul. Selain kita berwisata, kita juga bisa dapat ilmu pengetahuan. Sudah saja kita pergi ke sana. Kita musyawarahkan lagi ke wali kelas kita besok. Iya, aku setuju. Menurutku wali kelas kita pasti setuju juga deh. Amin. Amin. Semoga saja. Semoga saja. Oke, pinter anak-anak Ibu, terima kasih. Nah, dari dialog percakapan musyawarah singkat tadi, diceritakan bahwa Ani, Alin, dan Andre ini sedang berdiskusi gimana mereka akan melakukan liburan akhir tahun. Ayo, mereka akan liburan akhir tahun di mana nih? Jika menyimak pasti tadi tahu. Ke Astana Gede, Bu. Iya, betul. Mereka bermusyawarah akan pergi berlibur tahun di Astana Gede. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak anak-anak Ibu? Jadi itu tadi percakapan diskusi ya, Bu? Bagaimana? Tadi itu percakapan sama kayak musyawarah ya, Bu? Iya, musyawarah. Seperti musyawarah singkat, seperti itu, Widya. Ada yang ingin ditanyakan baik. lagi? Bu izin bertanya, Boleh, silakan. apa dalam musyawarah apakah menemukan satu kendala? Nah, biasanya dalam musyawarah ini kendalanya seperti ini. Musyawarah itu kan kita mengeluarkan pendapat masing-masing. Nah, biasanya kendalanya itu ada seseorang yang ibaratnya dia merasa paling benar sendiri. Jadi dia ingin pendapatnya itu digunakan dalam musyawarah tersebut. Nah, itu beberapa kendala yang sering terjadi dalam musyawarah. Jadi dalam musyawarah itu terkadang terdapat sebuah kita bilangnya itu seperti cekcok. Musyawarah itu biasanya terdapat perbedaan pendapat. Biasanya kendalanya di situ, Rizka. Baik Ibu, paham. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, Ibu. Lalu untuk meluruskan, maksudnya untuk menyamakan pendapat tadi itu bagaimana ya, Bu? Jika di dalam musyawarah itu terdapat konflik, itu perbedaan pendapat. Nah, untuk meluruskan jika terdapat konflik itu biasanya kita voting. Nah, jadi pendapat dari yang menurut pribadi sendiri itu benar, itu nantinya akan disaring terlebih dahulu dan nanti di voting bersama. Jadi mana yang baik untuk bersama nanti itu yang akan diambil keputusan dalam musyawarah tersebut. Seperti itu. Sudah paham? Nah, Ibu. Nah, mengingat waktu pembelajaran sudah hampir habis, pembelajaran kita cukupkan ya. Ayo dipimpin kembali berdoanya, Nima Deviska. Baik Ibu, sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada pembelajaran kali ini. Dan jangan lupa untuk diulang kembali ya pembelajaran kita hari ini di rumah.
Dan diingat, ketika kita sedang bermusyawarah, kita harus tetap mengedepankan kepentingan bersama dan tetap berprasangka baik terhadap setiap individu yang memiliki perbedaan pendapat dengan kita. Oke, sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ibu. Sama-sama.